Hari ini sistem ganjil genap kembali berlaku di Jakarta. Jakarta kembali menyumbang penambahan kasus konfirmasi COVID-19 tertinggi di Indonesia dengan 377 kasus. The Gunners Arsenal juara Piala FA setelah tundukan Chelsea 2-1. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ayus Pagi melengkapi informasi untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga punya berita internasional menarik seperti banjir dan tanah longsor melanda Korea Selatan. 6 orang tewas dan 7 orang hilang. Bersama saya Pram Senjaya, ini Ayus Pagi selengkapnya untuk Anda. Kita awal informasi dari kasus kecelakaan pemirsa. Menghindari tabrakan, sebuah mobil minibus terjun ke laut di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. 4 penumpang termasuk seorang anak kecil dapat diselamatkan. Warga Camplong dikejutkan dengan kecelakaan tunggal mobil minibus yang secara tiba-tiba tercebur ke Laut Camplong, Kabupaten Sampang, Jawa Timur pada Minggu siang. Evakuasi seluruh penumpang pun terekam kamera warga. Dengan sigap, warga sekitar yang berada di lokasi menolong semua penumpang yang berjumlah 4 orang. Evakuasi berjalan dramatis karena adanya anak kecil yang juga ikut menjadi korban. Beruntung, seluruh penumpang berhasil diselamatkan. Yang dikemudikan oleh Muhammad Hasan berjalan dari Pamekasan menuju ke Sampang. Saat tiba di TKP, tepatnya di seputaran wilayah Camplong, menghindari truk. Akhirnya pengemudi atas nama Pak Hasan ini kurang menguasai kendaraannya. Akhirnya banting kiri masuklah ke pantai. Namun tidak ada kerugian, tidak ada korban, hanya kerugian material. Kecelakaan bermula saat mobil minibus melaju dari arah timur dengan kecepatan sedang. Tiba-tiba muncul satu truk yang melaju dengan cepat dari arah berlawanan. Demi menghindari tabrakan, pengemudi mobil minibus memutar setir ke kiri hingga terjun ke dalam laut. Kini mobil sudah dievakuasi dan dibawa pulang oleh pemilik ke Kabupaten Pamekasan. Sementara Satlantas Polres Sampang masih lakukan penyelidikan terkait kecelakaan ini, termasuk sopir truk yang diduga berkendara secara ugal-ugalan. Dari Sampang, Jawa Timur, Tikno Ari, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, akses 2 kecamatan di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo kembali putus setelah jembatan darurat yang dibangun warga kembali diterjang banjir. Warga terpaksa menerjang derasnya aliran sungai dengan rakit untuk bisa beraktivitas. Rakit dari batang bambu ini menjadi jantung aktivitas warga Kecamatan Sumawa Timur dan Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Jembatan darurat yang dibangun warga pada 3 Juli lalu kembali ambruk diterjang banjir susulan pada Sabtu kemarin. Jembatan darurat dari batang pohon kelapa dan papan yang hancur ini dibuat warga setelah jembatan Tolabolo putus diterjang banjir. Akibatnya akses Kecamatan Sumawa Timur dan Kecamatan Pinogu serta akses ke lokasi pertambangan rakyat putus. Warga terpaksa menerjang derasnya aliran sungai dengan menggunakan rakit yang terbuat dari batang bambu. Meski harus mengeluarkan biaya tambahan dan bertaruh keselamatan, warga tidak punya pilihan lain. Yang pertama ada rusak pada kemarin minggu. Kemudian diperbarui lagi, baru sudah boleh dilalui oleh masyarakat. Harus sekali. Terus untuk menyeberang bagaimana Pak caranya? Jadi sementara ini sekarang masih masyarakat lagi mengantisipasi dengan adanya rakit. Oh, gunakan rakit. Untuk bisa menyeberang sungai, warga harus membayar Rp10.000 per orang dan untuk kendaraan roda 2 Rp50.000 per unit. Masyarakat meminta pemerintah setempat segera membangun kembali jembatan agar aktivitas warga tidak terganggu. Dari Bone Bolango, Gorontalo, Zainal Ahmad, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pekerja penjemuran tepung di Pati, Jawa Tengah nekat mendekati angin puting beliung. Video mereka viral di media sosial.
Aksi sejumlah pekerja penjemuran tepung di Pati, Jawa Tengah mendadak viral di media sosial. Bukannya kabur saat ada angin puting beliung, mereka bahkan mengejar dan berusaha mengusirnya dengan melempari angin dengan tepung tapioka yang baru kering. Peristiwa ini terjadi di gudang tempat penjemuran tepung milik Sudadi di Desa Ngemplak Kidul, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah. Video ini viral di media sosial dan menuai beragam komentar dari warganet. Kemarin terjadi puting beliung di sini dan karena ada kuli yang takut patinya terbawa angin, akhirnya dipukul lah, sehingga sempat viral di media sosial. Tidak kali ini saja terjadi, kemunculan puting beliung yang terjadi di tempat penjemuran tepung di Pati, Jawa Tengah beberapa kali terjadi. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Soeharto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kemacetan panjang hingga Minggu malam masih terjadi di ruas tol Pastor, Bandung, Jawa Barat. Antrian kendaraan bahkan mencapai puluhan kilometer. Ya, pemirsa, Minggu malam kepadatan kendaraan terjadi di ruas tol Pastor arah Jakarta. Kemacetan bahkan mencapai 21 km hingga kawasan Kaliurip. Kemacetan ini akibat meningkatnya volume kendaraan dan adanya penyempitan lajur di tol Cipularang. Sementara itu, pemirsa, di tol Purbalenyi, Bandung Barat, Jawa Barat, kepadatan arus kendaraan mulai terjadi di kilometer 123. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi dan bus ini mengular menuju arah Jakarta. Lonjakan arus kendaraan terjadi hingga tengah malam tadi seiring berakhirnya liburan Idul Adha. Kepadatan arus kendaraan juga terjadi di ruas tol Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah kendaraan yang menuju arah Jakarta menumpuk di pintu tol hingga sepanjang 500 meter. Pengelola tol menambah hingga 17 loket pembayaran untuk mengurai antrian. Petugas Polresta Kota Cirebon juga disiagakan di titik rawan kepadatan. Padat saja. Oh, padat. Ya. Dari mana itu Pak kepadatannya Pak? Dari itu ya mau masuk Palimanan. Palimanan. Ya. Sempat ngantri Pak tadi Pak? Ngantri sih. Ngantri panjang kayak gini Pak ya? Ya. Ya, sementara itu pemirsa, sistem satu arah dari Puncak menuju Jakarta diberlakukan hingga Minggu malam. Sistem itu diberlakukan karena meningkatnya volume kendaraan pada arus balik libur panjang Idul Adha. Puncak arus balik kawasan Puncak Bogor terjadi hingga Minggu malam. Kepadatan kendaraan dari Minggu pagi mengular hingga kawasan Cianjur. Satlantas Polres Bogor berlakukan sistem satu arah yang difokuskan pada kendaraan yang melaju dari Puncak menuju Jakarta. Sebanyak 178 personil kepolisian disebar di sejumlah titik padat seperti di Simpang Gadok, Simpang Megamendung, Simpang Taman Safari hingga Pasar Cisarua. Ya, pemirsa, Terminal 2 Domestik Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu malam juga dipadati warga yang kembali usai liburan Hari Raya Idul Adha. Terminal kedatangan 2 Domestik Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, malam tadi juga ramai penumpang yang kembali usai merayakan Idul Adha dan libur akhir pekan di luar kota. Menurut data pergerakan pesawat hingga tadi malam terdapat 207 penerbangan dengan jumlah penumpang mencapai 29.000 orang. Petugas mengimbau warga untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan seperti jaga jarak dan juga memakai masker. Orang kita bikin yang paling tinggi itu kan di tanggal 30 Juli ya. Tanggal 30 Juli itu jumlah
pergerakan pesawatnya lumayan besar, sekitar 465 pergerakan pesawat akan pergi. Dan di hari raya kemarin juga besar memang. Hari ini kami berharap terjadi peningkatan pergerakan pesawat kembali, menandakan bahwa transportasi udara sudah. Iya pemirsa, selain jalur darat dan udara, ribuan kendaraan dan penumpang juga memadati Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kedatangan jumlah kendaraan roda 4 pribadi dan roda 2 yang hampir bersamaan menimbulkan penumpukan di depan gerbang Pelabuhan Bakauheni. Ribuan kendaraan roda 2 dan roda 4 alami kemacetan panjang di gerbang tol Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kendaraan pribadi dan truk mengantri berjam-jam hingga mengular ke jalan tol Trans Sumatera. Antrian juga terjadi untuk kendaraan roda 2. Untuk mengurai kepadatan, petugas ASDP membuka seluruh layanan gerbang tol. Pihak Pelabuhan Bakauheni mengoperasikan sekitar 30 kapal feri dengan menerapkan protokol kesehatan, yakni dengan wajib menggunakan masker, pengecekan suhu tubuh, dan juga menjaga jarak. Ya pemirsa, sistem ganjil genap hari ini kembali diberlakukan di Jakarta. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.